Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, video sesi kali ini masuk dalam seri library Pandas ya. Sedangkan topik yang akan dibahas adalah operasi pada data frame, yaitu bagaimana kita dapat mengganti tipe data dari kolom. Kita masuk ke pengantarnya ya. Jadi seperti biasa ini adalah struktur data frame. Data disusun dalam struktur baris dan kolom. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah untuk setiap kolom data yang pada kolom yang sama, tipe datanya ada selalu sama. Jadi saya ulangi, setiap kolom tipe datanya tuh hanya satu. Bisa string, bisa angka, bisa juga datetime atau tanggal dan jam. Nah, yang akan dibahas pada sesi video kali ini adalah bagaimana kita mengganti tipe data tersebut. Misalnya kolom ini datanya berupa angka integer, pengen kita ganti menjadi string, atau sebaliknya, kolom ini isi datanya adalah string, ingin kita konversi menjadi float. Ini contoh implementasinya pada saat data cleansing pada data analitik ya, pembersihan data. Kadang ini datanya berupa string tapi ada angkanya ya, kita ingin keluarkan angkanya. Jadi nanti kolomnya dipotong dulu, terus angkanya masih string, dikonversi, dikembalikan ke bentuk angka. Oke, kita lanjutkan ke sesi praktek ya. Oke, kita masuk ke sesi praktek. Kita mulai dulu dari konversi angka ke string dan sebaliknya. Seperti biasa kita import dulu library-nya. Kita masih memakai data frame yang sama ya, data frame dari file CSV yang sama. Seperti biasa diberi nama df. File CSV yang biasa. Saya run. Oke, data frame-nya sudah terbentuk. Jadi kalau di IDE Spider ini kita double klik kan keluar baris kolomnya ya. Kalau yang string, yang teks, ciri-cirinya tidak ada backgroundnya nih. Ini adalah yang string. Kalau yang angka atau datetime biasanya ada backgroundnya, ada warnanya. Kita juga bisa cek di sini ya, print df info. Terlihat kan, name objek ini maksudnya string ya, spesies kan objek string, HCR integer, dan weight kilogram adalah float. Oke, ini saya matikan dulu. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kolom ini kan tipe datanya adalah integer ya, kita akan konversikan ke bentuk string. Konversi kolom angka ke string. Kita mulai dari yang kolom integer dulu ya. Kolom integer adalah ini kan, age year. Nah, nanti perintahnya adalah df ini mesti dibuat gini ya, supaya karena datanya ini kita timpa. Perintahnya adalah s-type string. Kita coba jalankan.
Tuh, kolom ini sudah tidak ada warnanya kan, berarti dia sudah berubah menjadi string atau objek. Kita bisa cek di sini. Kolom edger sudah berubah menjadi string. Sekarang bagaimana untuk kolom float? Sama, def ini ya, kolom weight kaki ini ya. Saran. Tuh, warnanya sudah hilang kan, berarti dia sudah menjadi string. Nih terkonfirmasi di sini kan, weight kaki-nya sudah berubah menjadi string. Oke, ini saya matikan dulu ya. Sekarang kita balik arah sebaliknya. Dari kolom string dikembalikan ke angka. Ini kan kondisinya sekarang string kan ya. Ini kita kembalikan ke angka. Makanya kita coba integer ya. Warnanya sudah kembali kan. Kita coba pastikan. Integer. Kemudian untuk yang ini serupa, saya kasih teks ini. Ini untuk yang menjadi kolom integer ya. Ini yang menjadi kolom float. Sama pertanyaan selalu s type float. Sudah menjadi float. Itu ya, jadi mengubah kolom yang tadinya string menjadi angka. Sekarang kita coba eksperimen, kita balik. Ini jadi float, ini jadi integer. Jalankah? Oh, nggak bisa. Yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Karena kolom yang datanya stringnya ada desimalnya, saat dipaksakan menjadi integer dia akan error. Jadi begitu ya, yang namanya konversi belum tentu berhasil kalau sumber datanya tidak sesuai dengan konversi yang diharapkan.
Kita lanjutkan ya sesi praktek untuk konversi tipe data dari kolom data frame. Kali ini kita akan bekerja dengan yang tipe datanya adalah datetime. Sebelum masuk ke pemrogramannya, saya ingin tunjukkan sesuatu dulu. Ini mungkin untuk teman-teman yang sudah menonton video tentang datetime. Waktu itu ditunjukkan bagaimana peraturan menulis format tanggal saat konversi datetime menjadi string. Nah, aturan yang sama juga akan digunakan di sini untuk mengkonversi string menjadi datetime. Ini arah kebalikannya ya. Saya ulangi, untuk mengkonversi string menjadi datetime ada aturannya. Tapi kamus aturannya sama. Seperti waktu itu, nama bulan yang ditulis dalam 3 huruf dalam %B, tahun yang ditulis lengkap termasuk abad menjadi %Y besar, tapi kalau abadnya tidak dimunculkan dalam %Y kecil. Nah, implementasinya seperti apa? Kita coba pada pemrogramannya ya. Di sini saya sudah siapkan file CSV yang datanya berupa tanggal, formatnya seperti ini. Date, month, year, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Bulannya dalam kata-kata ditulis disingkat 3 huruf. Ini file CSV namanya datetest. Ini sudah saya save di folder yang sama dengan program Python-nya. Jadi dia di save di ini belum saya bersihkan. Saya bersihkan dulu. Saya restart kernelnya. Dia sudah disimpan di folder yang sama di drive H folder Python. Oke, kernelnya sudah di restart. Kemudian konversi string menjadi datetime ya, dan sebaliknya. maaf, kita import library-nya dulu. Terus bentuk data frame dari file CSV. Saya beri nama df juga. Namanya tadi kan datetest ya. Karena sudah disimpan di folder yang sama, langsung saya panggil nama filenya. Saya run. Oke, data frame-nya sudah terbentuk ya. Nah, perhatikan di sini background-nya tidak ada warnanya. Jadi ini adalah string. Kita cek print df info. Tuh, objek kan, time. Padahal kalau dibaca di sini strukturnya seperti tanggal. Nah, kalau kita ingin ubah format ini menjadi tanggal dan jam, menit, detik, perintahnya begini. Ini saya matikan dulu. Konversi kolom string menjadi datetime. Jadi perintahnya supaya ditimpa, masukkan nama kolomnya ya, df time. Ini memakai pd to datetime. Terus arc, masukkan nama kolom yang akan dikonversi. Jadi kan kolomnya adalah time kan, tapi nama data frame tetap perlu ditulis ya, df
time. Ini jangan heran ditulis berulang karena ini memang akan ditimpa. Terus, nah di sinilah peranannya aturan yang tadi. Dia akan dimasukkan ke bagian ini, format. Disinilah kita masukkan ini. Ini menulis formatnya harus cocok dengan yang ada di sini ya. Ini kan tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Bulannya dalam kata-kata 3 huruf, tahunnya ada abad. Jadi menulisnya di sini adalah persen D. Penghubungnya juga harus disamakan ya. Ini tanda minus, ini ada spasi, ini ada titik 2, ini juga harus cocok. Persen B, persen Y, persen H, titik 2, persen M, persen S. Jadi saya ulangi, penghubungnya harus cocok sampai spasi dan titik 2 nya ini. Coba kita run. Sudah ada warnanya, ini berarti sudah berubah formatnya, bukan lagi string. Kita bisa cek tipe datanya dengan perintah print. Column time sudah berubah menjadi datetime. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Datetime ke string. Mirip dengan sebelumnya ya. Lebih mudah kalau yang ini. df time sama dengan df time type string. Warnanya hilang, dia sudah kembali ke string lagi. Kita bisa cek dengan perintah print info. Dia sudah berubah menjadi string. Jadi itu ya untuk yang datanya datetime, bagaimana kita mengkonversi dari string menjadi datetime dan sebaliknya. Ini sekaligus mengakhiri sesi video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya.